Hokara Namashandi Karana Vara 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 Lavashigiri Yara Vara. Oh, Karana Shikiri, Mashikiri, Varavara, Shikiri, Ravara, Nikarana Mashikiri, Varavara, Shikiri, Varavara, Shikiri. Thank you, Lord Jesus. Oh, Karavara, Shikara, Varavara,
menerima segala puji. Engkau yang layak menerima yang terbaik dari hidupku Tuhan. Oh Yesuslah Tuhan dalam hidupku. Dialah penguasa tunggal dalam hidupku. Segalanya ku persembahkan bagi Dia. Kami ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Haleluya. Apapun, lebih daripada siapapun ya. Kami mau menjadikan Engkau Tuhan, menjadikan Engkau pemilik hati kami. Seluruh hidup kami menyenangkan hati. Oh karena how we love you Jesus, kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah pemilik seluruh kehidupan kami. Kami ada untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami ada untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Thank you Lord Jesus for tonight. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Oh your presence. We can sense your presence. Kami bisa merasakan hadirat-Mu. Please take complete control everything God. Oh karena bersyukur. Kita menanti-nantikan, kita nantikan dan rindukan kehadiran-Nya. Oh karena sendiri jadikan diri-Mu bertahan dalam hatiku, mengasihi-Mu sepanjang hidup. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yang ku rindu
meninggalkan kebiasaan yang lama ya, naik lebih tinggi, menggapai Engkau di tempat yang maha tinggi. We love your presence, Lord. menggapai Tuhan, membayar harga untuk come up higher, untuk naik lebih tinggi
menggapai Allah di tempat yang maha tinggi, ke dalam tingkat alam rohani yang lebih tinggi lagi. Sebab di sana kami akan dapatkan damai sejahtera yang melimpah-limpah. Apa yang tidak ada di permukaan, di sana akan ada mata air yang berlimpah-limpah. When we come up higher, we pay the price, Lord. Kami bayar harganya. Kami akan dapatkan Tuhan lebih banyak, hadirat-Mu lebih banyak. Kami akan terbang tinggi bersama dengan Engkau. Ditarik kapasitas rohaninya ya Tuhan. Setiap orang ditarik kapasitas imannya, ditarik ya Tuhan, meninggalkan Tuhan kedagingan dan juga standar yang lama, naik untuk menggapai minyak yang baru, di mana kami akan bertemu dengan mata air yang meluap-luap, yang melimpah-limpah ya Tuhan, yang akan menyegarkan jiwa kami, memulihkan kekuatan kami. Yang membakar pengharapan yang hilang gemilang bersama dengan Engkau. Aku mau patahkan roh yang biasa-biasa di dalam nama Yesus. The spirit of stagnancy I break in Jesus' mighty name. Oh, the spirit of lukewarm, Tuhan, roh sungsangku aku hancurkan dalam nama Yesus. Aku berdoa supaya mereka terus naik lebih tinggi ya Tuhan, tidak berada di dalam posisi kerohanian yang sama, tetapi come up higher to the Father. Oh, thank you God for the presence. Bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi berhembus dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Thank you God for the presence. Terima kasih telah mendatangi kami dengan hadirat-Mu pada malam hari ini. Roh kami dibangkitkan kembali, jiwa kami disegarkan kembali ya Tuhan, dan kami akan kuat menyelesaikan pertandingan iman yang Engkau telah letakkan di depan kami ya Tuhan, dan kami akan menjadi lebih daripada pemenang di dalam kuat kuasa-Mu. Thank you for the presence Lord, dan kami serahkan selanjutnya acara ke dalam tangan. Kami undang Roh Kudus untuk berkarya, berkata-kata yang akan sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Buat lupa setiap perkataan yang tidak berasal daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya pikiran kami dibukakan dan kemudian setiap hati siap untuk mendapatkan sesuatu, memberikan waktu ini kepada Tuhan untuk diisi, untuk dibekali ya Tuhan, untuk dibangkitkan, supaya kami semakin hari semakin kuat, naik lebih tinggi. Sebab Engkau menghendaki kami akan terus naik kelas di dalam kerohanian.
perhatian dan konsistensi dalam ketekunan, dalam iman, dalam pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Kedewasaan dalam rohani dan perubahan karakter yang terus disempurnakan sama seperti Kristus. Biar Engkau dapati ada orang-orang yang berubah, yang bersedia membayar harga di dalam pelayanan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, tadi sempat terputus, jadi videonya ini nggak full, kayaknya sekitar 20 menit itu nggak ada di video nanti ya, nggak apa-apa. Yang esensinya tetap nggak kepotong gitu ya. Memang biasanya kalau lagi panas kayak gini, justru kalau hujan yang saya perhatikan itu sinyal kembali pulih, tapi kalau kayak panas banget itu sinyalnya suka hilang gitu ya. Saya dengar ada sekarang provider internet rakyat, saya nggak tahu berapa di Indonesia ya, berapa di antara kita yang tahu itu, tapi udah dimulai di Jawa dan Papua malah duluan, wifi yang murah ya, berharap itu bisa menjangkau kita semuanya, jadi lebih bisa lagi lebih leluasa untuk memakai media sosial ya, termasuk orang-orang yang di media sosial ya. Yang saya perhatikan sih semakin hari ya, memang orang mungkin semakin membatasi konsumsi untuk internet ya. Jadi kalau dibandingkan, apalagi kalau 10 tahun yang lalu, itu banyak sekali kan ya yang online, yang benar-benar terkoneksi dibanding dengan belakangan ini gitu ya. Jadi kalau ada internet murah kan jadi lebih menjangkau semua lapisan, lebih banyak jangkauannya, karena gak bisa dipungkiri lewat media sosial justru sekarang lebih banyak orang mendapatkan manfaat termasuk kerohanian gitu ya. Ya sama seperti kita, kalau misalnya kita nggak terkoneksi misalnya dengan kita di sini ataupun dengan Brandon atau mungkin yang lain, kita nggak bisa diberkati kan. Nah jadi kita juga bersyukur ya, khususnya di Indonesia ada provider wifi seperti itu yang murah, katanya sih selain murah juga kecepatan gak kalah ya. Ya memang semakin hari itu semakin bersaing ya. Dulu perasaan kayak dulu, zaman dulu data itu sangat mahal, semakin bersaing ya, berharap aja semakin kesini itu semakin terjangkau, jadi lebih banyak lagi orang yang terakses lagi ya, terutama ya menjelang kedatangan Tuhan Yesus ya, karena salah satunya yang menjangkau sampai kabar baik itu sampai ke ujung bumi kan salah satunya lewat media sosial ya, lewat media sosial. Kalau cuma lewat manual dari orang misalnya kayak misionaris itu tidak menjangkau, tidak mengcover semuanya, tapi dengan internet itu bisa lebih menjangkau gitu ya. Ya terutama nggak tahu kenapa kok setelah Jawa itu Papua, biasanya Jawa, Sumatera, tapi malah yang sedengar di berita, salah satu berita terpercaya itu Jawa dan Papua gitu ya. Tapi nggak tahu apakah cuma kota-kota besar yang nggak tahu gitu ya. Oke. Nah hari ini saya mau bagikan nggak tahu ya ke depan ya, coba kita evaluasi aja, karena saya berpikir di pertemuan doa kita ini lebih pada kita itu bersekutu di dalam roh ya, kita banyakin berdoanya berbahasa roh bersama, menyembah, bermazmur, mungkin sharingnya saya juga nggak terlalu banyakin, karena kalau para sahabat lihat
saya kemarin buat video. Memang sih saya nggak tahu ya, saya coba lihat di real, nggak tahu mungkin di akun saya pribadi, saya belum coba di handphone yang lain. Nggak tahu ada terjemahannya nggak ya? Siapa yang lihat ada terjemahannya nggak video saya yang di Facebook ya? Ada bahasa Indonesianya? Siapa yang ada lihat bahasa Indonesianya? Ada? Yang di Facebook ada bisa diubah ke bahasa Indonesia kan, beberapa reel bisa diubah ke bahasa Indonesia ya? Ada yang coba? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada ya saya nggak tahu ya, karena itu real. Tapi biasanya si YouTube juga akan terjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Jadi saya terus doakan sih, dan saya juga dibuat dorongan juga untuk melibatkan kita malam hari ini untuk berdoa. Saya seperti dibawa lagi ke yang awal saya pertama kali menjangkau itu di Facebook. Saya nggak tahu ya, ada culture di mana ada orang-orang itu kayaknya saya bisa feel itu ya. Saya nggak tahu para sahabat bisa feel apa enggak. Ada orang-orang tertentu yang lebih akrab dengan YouTube. Nah, tapi ada orang-orang tertentu yang kayaknya itu kalau ke YouTube itu pikirannya itu apakah langsung berpikir data habis, atau mungkin karena akses internet di tempatnya berkurang di lokasinya, akhirnya lebih cenderung akses Facebook. Padahal ya menurut pemahaman saya, nonton video di Facebook juga kan makan data gitu ya. Tapi ada beberapa orang tertentu yang kelihatannya itu lebih nyaman, lebih sering akses Facebook gitu ya. Nah, saya malah berpikir ada orang-orang yang selama ini nggak nonton sama sekali video kita di YouTube, malah nonton video di Facebook gitu ya. Saya nggak tahu apakah karena durasinya masih singkat, saya nggak tahu. Nah, makanya saya berpikir nextnya, karena saya juga termasuk manusia ya, morning person ya, orang pagi gitu. Maksudnya itu kalau udah malam, karena ya hampir all day itu benar-benar yang aktivitas, yang berdoa, yang basaro, yang belajar. Jadi mungkin juga kalau malamnya sedikit ya jauh berkurang ya, nggak seperti berenergetiknya ketika pagi gitu ya. Nah, mungkin ketika nanti kalau saya lanjutkan buatkan video itu, mungkin juga nanti ada video-video entah mungkin berdurasi kayak 30 menit ya, 30 menit atau lebih, untuk menyampaikan sharing-sharing yang membangun, baik dari firman Tuhan ataupun dalam dalam firman Tuhan atau dari Brandon gitu ya. Tapi memang saya harus memang paksakan berbahasa Inggris sih, karena kalau di YouTube kan nanti para sahabat tinggal ubah bahasanya ke bahasa Indonesia. Berharap sih AI-nya bisa menerjemahkannya paling tidak 80-90%. Karena selama ini ketika saya ngobrol juga dengan ChatGPT itu saya hampir nggak pernah, hardly ever untuk type, untuk ngetik, tapi udah pakai suara gitu ya, udah ngobrol. Dan saya berusaha untuk buat seprecise mungkin saya punya pronunciation supaya dia bisa tulis apa yang saya ucapkan. Dan kalau sinyal tidak lagi jelek, kalau kan juga dipengaruhi oleh sinyal. Kalau sinyal nggak lagi jelek, dia bisa tangkap apa yang saya ucapkan gitu. Jadi artinya bahwa cara kerja AI juga di YouTube bisa menangkap apa yang saya sampaikan gitu ya. Karena kalau nggak dipaksakan ngomong, karena kuncinya di situ. Kalau nggak dipaksakan ngomong, nanti nggak semakin get familiar, nggak semakin familiar, karena semakin sering ngomong, semakin menstimulasi otak saya untuk lebih cepat. Ya memang perfectionnya itu pasti with time, over time, tapi harus dipaksain gitu ya. Nah, supaya kita nggak terlalu lama juga di sini, saya lebih fokusnya kita berbahasa roh,
berdoa bersama-sama. Tapi kalau mungkin sharingnya saya nggak mungkin saya nggak terlalu lamain. Nanti ada satu topik ketika saya ada waktu, saya buat video di tengah minggu, di tengah minggu saya ada waktu, karena saya juga mungkin lebih fit, lebih santai di pagi hari. Saya akan buatkan berkat-berkat rohani, saya bagikan baik dari firman Tuhan, ada juga dari video Brandon, dan juga hal-hal yang penting gitu ya, supaya saya juga lebih nyaman, kemudian juga di kitanya juga lebih nyaman, karena saya juga nggak mau kita itu menjadi ada yang sampai kayak kelelahan gitu ya. Misalnya yang di timur sekali ya, Pak Okto sama Pak Titius ya, kalau di Bualinang tidak 1 jam dengan Jakarta gitu ya. Jadi nanti juga kalau bisa saya usahakan sih sampai jam 9:30 saja, paling tidak setengah jam lebih awal gitu ya, supaya nggak terlalu melelahkan. Kalau saya sendiri biasanya kalau habis kita rekaman ya, saya langsung upload video, saya tinggal tidur. Makanya suka kalau hari Sabtu saya suka telat untuk menyapa, karena biasanya itu ketika saya bangun untuk doa, handphone udah habis baterai, udah di cas gitu ya. Karena saya prioritaskan tidur, karena kalau tidur nggak cukup saya biasanya itu nggak produktif gitu ya. Nah, nanti saya akan buatkan video-video di tengah hari kalau ada sebagai tambahan ya, supaya kita nggak terlalu melelahkan di sini. Karena saya juga terus mau improve, karena saya ada satu tokoh namanya saya lupa ya, tapi dia buat halaman yang motivasional dan juga yang spiritual. Dia bilang kayak gini, bahwa expect the great things from the Lord, ya harapkan hal yang besar dari Tuhan, and attempt the great things for the Lord. Usahakan, lakukan hal-hal yang besar untuk Tuhan. Nah, saya tidak pernah dan belajar sih untuk tidak pengaruh dengan seberapa orang yang ikuti, seberapa yang putar. Saya nggak mau pengaruh dengan itu. Saya mau lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Karena kalau motivasinya Tuhan sama sekali tidak dipengaruhi oleh apapun. Nah, jadi kepada apa yang saya bilang tadi, nanti tetap nanti video akan tetap dimuat di YouTube, tapi juga videonya saya upload di Facebook. Karena saya bilang tadi, ada orang-orang tertentu yang kayaknya lebih familiar, lebih nyaman dengan Facebook. Kayaknya tuh kalau buka YouTube, ya mungkin juga seperti yang saya katakan tadi ya, selain mungkin pengaruh data, mungkin aksesnya mereka ke YouTube, mungkin ya ada beberapa aplikasi yang mungkin menurut mereka atau berdasarkan tempat mereka itu gak susah diakses kalau udah masuk ke YouTube. Nah, tapi kalau ke Facebook saya lihat banyak orang gitu. Nah, saya pikir kalau ada orang-orang tertentu yang menyasar YouTube, saya malah berpikir ada orang-orang juga di Facebook yang tidak akrab dengan YouTube. Ya mungkin tadi karena kalau buka YouTube di tempatnya mungkin lelet ya, atau mungkin buffering atau apa gitu, lebih suka buka di Facebook gitu ya. Jadi saya akan upload di dua tempat nanti. Makanya kalau nanti video panjang, kayaknya sih saya yakin Facebook akan terjemahkan, karena saya kan selalu berbahasa Inggris. Karena one day tadi kan saya bilang seperti saya dapatkan leadingnya untuk back to the first platform ya, platform pertama di Facebook. Cuma ketika dulu itu rasanya belum, tapi kalaupun udah rasanya masih jarang. Jadi kalau dulu itu belum ada page, belum ada fanpage, halaman dulu. Yang ada itu dulu akun, kemudian bikin grup kan, makanya saya buka grup.
Nah, tapi kalau sekarang kan udah sangat familiar dengan namanya fans page untuk halaman. Nah, dan juga nanti bisa dipromosikan kan. Nah, makanya saya buat berbahasa Inggris supaya yang dijangkau itu bukan cuma orang berbahasa Indonesia. Itu sebetulnya salah satu pertimbangannya gitu ya. Pertama, ada orang-orang tertentu yang lebih nyaman di Facebook. Entah karena aksesnya mereka, kalau buka YouTube jadi muter-muter mungkin nge-lag gitu ya, akhirnya mereka lebih nyaman di Facebook dan mereka putar gitu ya. Nah, jadi saya juga nanti akan upload di Facebook, aktifkan lagi. Nanti seiring berjalannya waktu biasanya Tuhan akan memberikan konfirmasi. Tapi so far saya yakin akan aktif lagi di Facebook dan harus berbahasa Inggris. Tujuannya because one day saya harus promote video itu untuk bisa didengarkan oleh orang-orang non Indonesia juga. Nah, walaupun bahasa Inggrisnya belum sempurna, intinya kan bahasa Inggris itu kayak gini, understandable, bisa ditangkap. Soal nanti grammatically correct ya, benar secara gramatikal itu nggak terlalu urusan. Yang penting orang get the point, tangkap poinnya gitu ya, ngerti maksudnya. Sama seperti kita dengerin anak kecil, wah ini segala macam, dia masih belum potong tapi oh ya ini maksudnya, kita bisa tangkap gitu ya. Nah, kurang lebih sinyal kami ya. Ya, udah jelas ya. Nah, sama juga kalau saya pun ngomongnya belum grammatically correct, itu juga paling tidak nggak tanggap beda nggak tepat tensesnya atau grammarnya juga nggak terlalu problem. Nanti over time justru kalau saya nggak paksain diri, nanti nggak bakalan jadi. Nah, nggak mana ini sinyal. Bentar ya, hilang semua pada ya, udah nyambung lagi ya. Iya. Iya, nggak tahu. Ini juga saya angkat-angkat nih handphonenya ya. Jadi nanti ya gitu. Jadi saya bersyukur sih untuk apa? Karena memang mungkin saya benar-benar membenamkan diri saya untuk berbahasa Inggris ya. Ini di sini saja saya berbahasa Indonesia loh. Kalau di rumah saya sudah made a rule, buat aturan bahwa saya nggak akan ngomong kecuali berpikir, menulis dengan bahasa lain kecuali bahasa Inggris. Jadi harus seketat itu. Jadi pas awal-awalnya beberapa hari masih namanya kebiasaan ya, ala bisa kada biasa. Nah, jadi pas pertama-tama it was arduous, ya sangat sulit. Tapi setelah beberapa hari saya doa, saya minta tolong Tuhan. Kayaknya sekarang tinggal 5%, dan kalau saya udah sadar, oh ini saya sedang berpikir nih, langsung saya bersuara. Dan saya harus buat paksa otak saya untuk menggunakan kosakata bahasa Inggris yang saya punya. Ya, pertama-tama otak ini itu panas gitu ya, sampai harus bisa ke bahasa Inggris gitu ya. Nah, karena saya percaya kalau setelah puluhan, ini kurang lebih 1 tahun saya efektifnya learning English. Ya, jadi
kalau 1 tahun by the end of this year, akhir tahun ini, setelah 1 tahun nanti ke depan, saya harus bisa, dan nanti video-video itu akan dipromote benar-benar to get the gospel out, benar-benar menjangkau paling tidak Asia. Karena kan dengan sekarang ada fans page, itu kita bisa promosikan video-video itu untuk menjangkau orang-orang di luar sana, benar-benar berjangkauan ya. Sama seperti beberapa orang yang kita lihat halamannya kan dipromosi itu. Dan juga sama, rasanya bukan cuma di Indonesia, ada beberapa orang juga di negara tertentu yang ada kelompok-kelompok orang itu lebih nyaman. Ini kita kayak ngobrol santai aja nih, lebih nyaman di Facebook gitu ya. Nah, kita sambil kita lihat nanti leadingnya Holy Spirit, guidance-nya kayak apa. But tonight we have to pray too. Kita harus doa juga ya. Kita sepakat karena seperti Brandon selalu bilang bahwa many hands makes work light, make lights work. Ya, membuat banyak tangan membuat pekerjaan menjadi enteng gitu ya. Nah, kita doa sama-sama. Makanya kalau kita punya hati yang sama, we pray together untuk terobosan supaya lewat nanti halaman ini bisa menjangkau orang lagi. Ada orang-orang yang lebih comfort di Facebook, mereka terjangkau gitu ya. Nah, gitu. Jadi itu yang saya mau sampaikan hari ini. Ya, sama seperti just like new breakthrough, terobosan baru di dalam pelayanan kita. And then we have to pray for this. Kita harus berdoa untuk ini. Kita harus stabil koneksi ya. Kita harus berdoa untuk ini karena doa mengerjakan segala sesuatu. Kenapa saya bagikan di sini? Karena jangan sampai ini cuma excitement untuk saya diri saya sendiri. Itu kenapa saya rindu sekali semuanya kita bukan cuma catch the vision, nangkap visi, tapi benar-benar adopt, menghidupinya visi itu. Jadi kita sama-sama berdiri di pertemuan doa juga, kalian doakan di doa pribadi juga, supaya lewat platform yang ada, kita inilah pilarnya di belakang ini to pray, berlutut, supaya lewat video-video yang ada bisa menjangkau orang ya. Saya juga ditambahkan kemampuan untuk berbahasa Inggris gitu ya. Dan saya melihat ya memang sih kayak dulu ya, ini cerita aja ya. Kayak waktu di sekolah, saya memang waktu di SMA kan memang juara 1 umum. Tapi saya tahu saya juga bukan dari eksak ya, gimana pun orang sosial itu, saya dari sosialnya itu math-nya juga gak sejago mereka yang di fisika atau waktu itu fisika atau biologi ya, A2, A1 atau A2 gitu ya. Nah, tapi sekarang saya pikir di umur segini ya memang saya benar total untuk berbahasa Inggris, belajar. Tapi yang saya percaya dengan segala kesadaran ini hanya karena kemurahan Tuhan. Karena saya bilang, Tuhan, I will use this skill for your glory. Saya akan pakai skill ini untuk kemuliaan namamu, hanya untuk kemuliaan namamu. Dan saya juga doakan loh, formula firman Tuhan, if you pray to others, ya, so the same blessing, berkat yang sama itu akan return kembali. Jadi I pray for Bu Edith, Bu Alinang, khususnya kayak Pak Jos ya, yang mereka kan they learning English kan, supaya Tuhan memberikan mereka kemampuan supaya bahasa Inggris mereka lancar gitu ya. Nah, saya lakukan rumus itu ya, memang bukan untuk motivasi itu sih, but I do pray supaya Bu Alina juga Bu Edith lancar bahasa Inggris. Saya pikir one day I hope kita punya kayak like podcast yang bisa berbahasa Inggris, so we will talk in English ya kan. Nah ya, kita buat video kayak gitu kan. Nah, but I feel formula yang spiritual itu balik ke saya gitu ya. Ketika saya berdoa untuk orang lain, untuk orang lain bisa sukses di bahasa Inggris, dan saya juga seperti menuai berkatnya gitu. Jadi saya bisa kayak exceedingly bisa
ada hal-hal kata-kata baru yang saya just in second itu bisa langsung ingat, langsung pakai. Memang kuncinya harus dipakai dalam praktis. Jadi setiap hari kalau saya berpikir, saya langsung ingatan diri saya harus langsung switch ke English. Ya harus writing, thinking. Jadi saya ngomong terus yang bahasa roh. Jadi kerjanya itu benar-benar kan nggak ada lagi. Kan saya udah bilang bahwa kenapa saya nggak takut, kenapa saya nggak boleh khawatir, kenapa saya nggak khawatir, karena firman Tuhan bilang seperti itu. Dan saya hanya tunduk sama Tuhan, dan saya mau hidup di dalam firman-Nya. Jadi sisa waktu di otak saya itu adalah meditating God's Word, merenungkan firman Tuhan, kemudian pray, speak in tongues, berbahasa roh, kemudian practice, gitu ya. Nah, saya akan pakai ini nanti di channel itu. So, we have to pray together for this new breakthrough. Ya, untuk terobosan baru ini, kita harus benar-benar merasakan the same excitement, ya, merasakan excitement itu, kegairahan yang sama, ya, untuk kita bisa terobos lewat sosial media, karena sudah bisa nanti dipromosikan di halaman. Berharap orang-orang yang berteman selama dengan saya, ya, nanti juga tim admin juga akan bantu bagikan itu ke grup-grup. Mereka bisa dapatkan, mereka bisa mereka juga bisa terjamah gitu ya, untuk mendengarkan sharing-sharing kita gitu ya. Ya, mungkin juga ya, ini juga sedang saya uji. Selain tadi itu, memang peruntukannya nanti one day we have to promote, kita harus promosikan video-video itu. Kenapa harus berbahasa Inggris? Dan yang tadi saya bilang, boleh GR, itu dari seorang tokoh rohani dari Amerika bilang, attempt the great things for God. Lakukan hal yang besar untuk Tuhan, harus untuk Tuhan, dan nggak peduli kata orang gitu ya. Bermimpilah yang besar untuk lakukan untuk Tuhan gitu. Nah, itu kita lakukan di sini. Dan ya, kita doakan itu, nanti kita bagikan. Kita berharap itu mengalami terobosan, karena di hati kita cuma satu, bagaimana lewat hidup kita ini, ya, kalau kurang jelas nih, ini lagi putih-putih, nanti di video didengerin ya. Bagaimana lewat hidup kita ini, yang sisa ini, kita bawa jiwa-jiwa masuk kepada Kristus gitu ya. Itu yang kita doakan hari ini. Nanti yang saya akan, untuk pertama kali saya akan doakan ini, nanti kita berbahasa juga untuk ini, kita sepakat, lalu saya minta untuk breakthrough ini didoakan di pertemuan-pertemuan doa yang ada maupun doa pribadi gitu ya. Nanti kita akan buat sesuatu yang besar hanya untuk kemuliaan nama Tuhan gitu ya, bukan untuk gagah-gagahan gitu ya. Ayolah sinyal, ini udah putih-putih, oke. Ya, oke ya, gitu ya. Nah, itu yang saya bilang tadi ya, apalagi keadaan sekarang juga ini nggak tahu sinyal di tempat saya hilang-hilang. Nah, itu yang pertama ya, kita berdoa untuk itu. Nah, yang kedua sih, saya cuma mau bilang, ini sebentar saja saya mau kasih tahu, karena lebih mantap kalau kalian sisakan waktu untuk menonton. Ya, yang terbaru ya, ada Tuhan kasih tahu ya ke Brandon berdoa untuk makan dan minum Trump, karena dia ada pertemuan kan, seperti ghetto party itu kayak acara kumpul-kumpul di White House, dan ada orang-orang tertentu yang memang punya niat buruk, ingin menghabisi Trump ya, karena mereka nggak mau apa yang dilakukan oleh Trump itu berhasil. Nah, itu sebetulnya idenya dari si jahat yang ingin, ya, sampai saya tunggu, saya ngomong saja sendiri ya, yang ingin, yang dari si jahat ya, principle use personal. Jadi penguasa di udara menggunakan orang untuk menghancurkan Trump. Kenapa? Karena Trump itu akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya di waktu sekarang ini, untuk ada hubungannya dengan kebangunan rohani gitu ya. Nah, yang lebih luar biasanya, bukan lebih luar biasanya, satu hal yang luar biasa adalah Tuhan
perlihatkan Brandon benar-benar seperti suasana di apa ghetto party, di acara kumpul-kumpul itu persis seperti ada saya lihat tempat minum yang di pinggirannya itu terbuat dari emas, gold gitu ya, dan itu benar-benar ada gitu ya, ada di pertemuan itu gitu ya, benar-benar disorot mungkin gelas wine-nya siapa itu si Trump itu gitu ya. Saya bilang cuma betapa sangat benar-benar proof to be accurate, itu istilahnya, benar-benar akurat sekali dia dapat dari Tuhan gitu ya. Nah, apa yang mau saya bilang dari hari ini, saya kasih tahu ya kepada kita, saya nggak tahu kalian seberapa bersyukurnya telah Tuhan pertemukan dengan Brandon. Sungguh kita itu dikasihi oleh Tuhan. Kalau saya pribadi seperti itu, bahwa tahu selanjutnya adalah yang nanti akan membuat chip itu kan bukan tentunya adalah perusahaan yang ahli di bidang teknologi kan. Nah, yang kalau Brandon dapatkan itu dari Starlink. Nah, di dalam ghetto party itu kan ada juga Elon Musk ya. Elon Musk juga ada di situ. Nah, dan itu sudah diketemukan, dan saya juga sepakat dengan Brandon gitu ya, bahwa antikris itu adalah orang-orang yang disebutkan di dalam video itu. Saya agak kurang percaya diri untuk menyebutkan namanya, nanti supaya orang yang dengarkan video ini di luar kita nggak bilang ngesok gitu ya, karena memang saya juga bukan yang dapatkan gitu ya, tapi saya nggak bertentangan. Nah, apa yang mau saya bilang sama kita, ke tahap masuk kita ke zaman antikris itu sudah dekat, sudah terus digodok. Jadi sambil kita menantikan kebangunan rohani, di sisi lain si antikris itu udah beracara, nanti akan bertemu, mereka akan godok, akan buat hubungan dengan perusahaan namanya Starlink, akan membuat chip itu, dan nanti disitulah namanya yang kayak ada yang alatnya antikris, di mana drone, di mana nanti orang-orang yang dipasangin chip itu akan berkomunikasi dengan drone, dan setiap orang yang tidak dipasang dengan chip itu akan dibunuh, dipaksa atau enggak dibunuh. Nah, itu sudah akan diproses di sana, tapi kita nggak fokusnya ke sana. Kita fokusnya yang pertama adalah ya tentu hidup kita ya, semakin hidup benar di hadapan Tuhan, kita mau fokus untuk menjaga api kita ya. Jangan cuma fokus saya punya pelita, nggak cuma gitu, tapi kita untuk jiwa-jiwa, tetapi juga bersiaplah. Saya mau kasih tahu kepada kita, bersiaplah, jangan menjadi seperti orang lain. Saya hanya menyampaikan pesan karena saya selalu ikuti. Itulah yang buat saya bergairah ya. Yang paling saya penting gini loh, kemarin saya kan udah bilang, saya berbahasa Inggris saja sampai benar-benar all out. Saya punya aturan, nggak boleh ada bahasa lain selain bahasa Inggris. Ini aja di sini saya bahasa Inggris. Di rumah saya everyday I pray in English, I read the Bible in English. Saya juga write in English, thinking in English. Apalagi dengan kerohanian, apalagi dengan Tuhan. Saya come up higher, kayak hari ini saya dua tengah hari gitu ya. Saya berdoa untuk urapan. Saya juga diberikan Roh Kudus hikmat. Saya juga mengurapi bukan cuma orang yang kasihi. Saya juga saya represent everyone that you have entrusted to me, Lord. Saya urapi mereka. Saya katakan, saya juga berdoa untuk keselamatan every household member in Jesus mighty name. Saya travail in my prayer room. Saya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya jangkau Tuhan lebih lagi, dan sejak tanggal 15 saya mengalami lawatan Tuhan. Tanggal 15 itu sampai dari pagi sampai malam, dan sampai hari ini hampir setiap hari saya menangis karena terharu, baik dalam pujian, ketika saya prayer walk, doa keliling. Saya benar-benar saya nggak sanggup dengan hadirat Tuhan gitu ya. Nah, harus come up higher gitu ya. Nah, sejak saat itu saya terus bertambah. Tetapi ingat, saya kasih tahu hari ini,
Orang-orang di sekitar kita boleh seperti orang-orang kebanyakan di zaman Nuh, tidak tahu, tidak memperhatikan kerohaniannya, tidak memperhatikan tanda zaman. Tapi apa kata firman? Kamu bukanlah anak-anak gelap, kamu adalah anak-anak terang. Saya berharap di antara kita semua adalah anak-anak terang. Dan ketika saya bagikan ini, kita bisa menangkap bahwa kita ini sudah jadi di satu sisi kita mau rindu penuai jiwa-jiwa lewat hidup kita, Tuhan mau pakai kita menuai jiwa-jiwa. Tapi di sisi lain, you have to know bahwa si antikristus juga terus jadi pintu-pintu kesan itu terus terbuka. Dia punya cara lain. Ketika tiba waktunya nanti pengangkatan, terjadilah namanya masa kesukaran besar. Jadi kita benar-benar udah di ujung gitu ya. Jadi jangan ada yang santai-santai gitu ya. Saya udah bilang bahwa pilihan di tangan kita. Nah ini selain itu pesan dari Brandon ya. Jangan lengah kita terus menuju kepada masa antikris itu. Nah saya kasih tahu bahwa saya akan terus ulangi, mungkin bahkan setiap kali kita pertemuan doa. Apa yang saya katakan ini, apa yang saya sampaikan ini tidak akan pernah menjadi maksimal, menjadi seperti menjadi seperti energi yang saya lempar dari sini yang bisa menyala di pihak situ. Kalau kita sebagai reseptornya, penerimanya itu nggak pernah lakukan bagian kita. Apa yang selalu saya bagikan bagian kita adalah you have to do your part. Kita harus melakukan bagian kita. Kalau cuma ikut-ikutan, tapi kita nggak benar-benar pay the price untuk bayar harga, ya saya udah bilang. Dan saya itu selalu bersyukur punya mama yang dari dulu waktu saya kecil untuk memberikan teladan doa, bukan cuma main suluk, tapi lama berdoa, dan itu saya hidupi sampai sekarang. Saya, apa yang dikatakan oleh Catherine Kirk, iman itu gak ada hubungannya dengan logika kita, apalagi perasaan kita. Berimanlah ketika berdoa, putuskan untuk percaya, putuskan untuk memuji Tuhan. Apapun yang kita rasakan, saya imani bahwa ketika berdoa, ketika berbahasa roh, itu semua berkenan di hadapan Tuhan. Itu kalau nggak dilakukan di bagian kita secara pribadi, kita ini akan cenderung gini, tapi kok kayaknya itu perubahannya itu nggak banyak, apinya itu nggak tangkap. Nah, tapi saya kan udah bilang bahwa saya tidak boleh terpengaruh menjadi punya perasaannya tidak baik kepada kita. Saya hanya lakukan bagian saya dan juga doakan gitu ya. Cuma tetap saya katakan kepada kita bahwa supaya apa yang saya sampaikan ini menjadi seperti bola energi yang saya lemparkan dari sini untuk dihidupi, kita ini harus ditangkap lalu dierami lagi lewat hal yang sederhana. Selalu berkomitmen untuk mengikuti teladan yang kita bisa belajar daripada Paulus. Dia banyak berbahasa roh, dia bagikan waktunya untuk berpuasa. Puasa itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saya juga selalu bisa dry fasting. Kemudian membaca firman Tuhan. Benamkan dirimu hanya untuk firman Tuhan. Saya udah komitmen dan saya oleh pertolongan Tuhan, saya tidak lagi punya tempat untuk rasa takut, untuk khawatir. Saya sangat percaya bahwa Tuhan, saya bahkan tadi hari ini dibuat ngerti oleh Roh Kudus bahwa kalau nggak ada satu keadaan yang mendesak yang membuat kamu untuk dipaksa untuk stres iman, kamu mungkin juga akan merasa nyaman. Jadi lewat ini semuanya, itu semua pembentukan, gitu ya. Nah, itu semua pembentukan untuk bisa lebih naik kapasitas gitu ya. Nah demikian juga dengan kita. Kalau kita jadi gini, mengikut Tuhan itu bukan cuma rajin ke gereja atau mungkin aktif pelayanan, kemudian udah taat mungkin berdoa atau baca kita. Harus lebih daripada itu. Lebih daripada itu, bagaimana kita itu menjadi orang yang seperti firman Tuhan itu katakan. Saya udah bilang tadi, kenapa Tuhan ketika saya siang saya nangisnya itu di dalam doa saja. Saya bilang saya nggak seperti orang bodoh yang dulu ketika saya bekerja itu saya cari uang untuk kehidupan saya. Saya seperti just like a foolish. Saya benar-benar serahkan hidup saya sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, cuma just because you say,
Karena engkau katakan bahwa do not fear, be anxious, don't worry about anything. Karena engkau katakan seperti itu, dan saya percaya, dan saya benar-benar di doa itu all out gitu ya. Saya juga apply banyak urapan, saya juga berdoa untuk banyak hal gitu ya. Artinya bahwa kita gini loh, jadilah seperti orang-orang yang seperti firman itu. Kalau firman Tuhan katakan begini, jangan takut, janganlah jadi, maksudnya gini, oh saya nggak berzina lagi, saya nggak melihat mungkin hal-hal yang tidak layak lagi di internet. Bukan cuma kayak gitu, tapi saya mau jadi seperti firman Tuhan itu katakan. Firman Tuhan katakan, bersukacitalah, dan saya akan bersukacita apapun keadaannya, dan saya akan bersukacita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, dan saya mau akan menjadi firman itu. Kalau belum bisa seperti itu ya belum sesuatu yang wah. Nah, jadi benar-benar we have to live out the word we read. Kita harus hidupi firman yang kita harus baca, yang kita baca. Percayalah, orang yang berharap kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang benar-benar hidup seperti Tuhan mau, tidak akan pernah mendapat malu. Terus pakai sampai standar seperti itu. Jadi kalau orang hidup dengan praktek-praktek seperti itu, kerohanian itu stabil. Doanya nggak dipengaruhi oleh perasaan. Mau capek, dia akan bilang kayak gini, perasaanku tuh nggak pernah perasaanku itu nggak mengambil apa ya, maksudnya itu nggak ambil, bahasanya gimana ya, perasaanku itu nggak pernah punya tempat untuk mempengaruhi kerohanian saya. Saya akan tetap berdoa walaupun feel like Tuhan itu jauh atau kayaknya kayak lemas. Saya yang menentukan. Saya kemarin dalam minggu ini Tuhan bilang, Tuhan buat saya ngerti gini, kamu tuh udah diisi loh. Diisi oleh apa? Sebuah kekuatan yang sama seperti dimiliki oleh Tuhan. Dan tinggal kau aktifkan. Makanya saya sukanya itu cocoknya seperti Brandon dengan Catherine Kate yang benar-benar punya roh yang luar biasa. Kita juga seperti itu. Nah, kalau rohnya terus menyala-nyala, kita kan bisa lihat stabil. Saya bukan memegahkan diri ya, saya hanya bersaksi. Bisakah kalian bisa lihat the fruit my fellowship with the Lord, itu bisa lihat kreativitinya. Jadi walaupun kita cuma ketemu sekali Jumat kayak gini, bukan berarti saya hari-hari lain itu seperti loyo. Tapi saya banyak berdoa, saya banyak bersara, saya belajar, kemudian saya muncul di YouTube, saya menjadi kreatif. Orang yang punya hubungan baik dengan Tuhan, punya hubungan yang sehat, dia akan kreatif. Gak seperti orang gak tahu apa yang dikatakan. Makanya kalau ada orang pelayanan gitu ya, apalagi orang-orang yang sesat di luar sana gitu ya, pesan dari roh, do you see continuation of that? Dia nggak kelanjutan dari situ, nggak ada, karena dia tidak berhubungan dengan roh yang kreatif, yang sungguhan, yaitu Roh Kudus. Nah, itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita terus bubbling Roh Kudus, pasti juga akan bisa konsisten dalam berbagi. Pasti yang dibagikan juga ada urapan, pasti juga yang dibagikan there is a power. Karena ini kita itu berjalan. Kita adalah manusia rohani yang kita diisi dengan kuasa. Contoh kayak orang yang percaya pada dukun-dukun atau kekuatan gelap. Misalnya orang itu diisi, mereka kan punya kekuatan yang ya memang kita bukan mengagungkan, tapi kita tahu bahwa dia punya kekuatan, ya tetap tidak apa-apanya dengan roh yang di dalam kita. How much more? Betapa lebih lagi kita punya Roh Kudus yang bisa melakukan. Brenda suka bilang bahwa sebagaimana Yesus dulu, demikian juga dengan kita. Nah, orang-orang yang akan mempunyai roh seperti ini adalah orang-orang yang punya komitmen tinggi untuk memberi makan manusia rohnya dengan membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, selalu dapatkan rema, selalu memperkatakan firman Tuhan, selalu teguh di dalam firman Tuhan. Kalau mau nangis, nangislah di hadapan Tuhan. Saya lakukan itu. Tapi setelah keluar dari ruang doa, saya komitmen saya tidak akan pernah ambil lagi apa yang saya sudah doakan pada Tuhan. Ketika saya ingat pada my prayer request, saya akan belajar untuk
thanks in advance. Saya akan bilang, Tuhan, thank you Jesus for every answer prayer. Terima kasih untuk setiap jawaban doa. Terima kasih karena Engkau setia, Engkau sanggup. Dan ucapan syukur itu yang bukan cuma menyenangkan hati Tuhan, juga melegakan kita dan membuat manusia rohani kita berbeda. Saya nggak mau ada di antara kita yang flat, stagnan gitu melulu, dan kita nggak bisa melihat kok kayak something different atau something yang fix, improve gitu ya. Karena kalau cuma kayak gitu, percaya sama saya, over time nanti itu juga akan lemes sendiri, nggak akan bisa bertahan. Padahal ini kan tempat untuk recharge kita punya kerohanian. Nah, karena itu di bagian ini saya terus katakan, do you feel like praying or not? Pray anyway. Walaupun rasa kayak nggak mau berdoa terus. Itu yang saya kerjakan. Walaupun Tuhan saya nggak ada kata-kata, saya duduk berbahasa roh, ngantuk, berdiri lagi, ambil gitar. Walaupun saya nggak kayak rasa, tapi pagi-paginya itu saya dilawat lagi oleh Roh Kudus bahwa itu namanya iman. Iman, faith it has nothing to do with the feelings. Iman itu nggak ada hubungannya dengan perasaan. Iman itu berarti the foundation is the word. Fondasinya adalah firman Tuhan. Saya bilang bahwa Tuhan itu penjawab doa. Saya nggak perlu rasa apa-apa. Nah, itu ini bola energi ini akan menjadi terlempar, akan menjadi bergulir kalau setiap orang melakukan bagiannya di tempat kita masing-masing. Nah, itu yang saya mau katakan kita pada hari ini. Halo, sinyal ini kalian putih-putih di sana. Ya, udah mulai. Iya, oke. Ya, nanti walaupun di sini putus-putus, nanti di video aja ya didengarkannya. Jadi nanti kesannya di video nggak putus ya. Oh, praise the Lord. Oh ya. Ya. Udah mau selesai deh ya. Jadi itu ya, itu permohonan saya kepada kita. Jangan anggap saya seperti kayak perintah-perintah kalian, karena saya peduli. Nah, saya mau kasih tahu kayak gini. Saya minta, jadi kalau bahasa Inggrisnya itu yang punya lebih intensitasnya itu tinggi, dia akan bilang I implore you. Saya mohon dengan sungguh-sungguh supaya kita itu tetap melakukan bagian kita. Jangan sampai ada orang di antara kita jam doanya itu nggak terjaga. Jangan sampai di antara kita itu ada orang punya kehidupan yang ganda. Saya udah bilang kita harus baca firman Tuhan, kita harus memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, banyak berdoa. Setelah keluar dari sini dia punya kehidupan yang ganda. Ternyata di belakang ini dia lebih banyak khawatir, dia lebih banyak takut, dia banyak cemasnya, dia lebih menyiapkan waktunya untuk hal yang penting di media sosial. Kalian juga lihat kayak saya itu paling nggak sempat itu membalas-balas komen di akun pribadi saya karena saya takut menjadi panjang. Itu maksudnya contoh, itu saya nggak bermaksud yang lain ya. Saya berharap I hope you don't get me wrong. Ya, nggak salah nggak salah paham dengan diri ini gitu ya. Cuman maksud saya adalah bahwa ya boleh bermedia sosial, kita bukan aneh, tapi jangan sampai ada orang-orang di luar sana itu sampai kayaknya itu wasting hours untuk scroll di sosial media dan waktunya dengan Tuhan, berhadapan dengan firman itu kurang. Nah, supaya rohnya menyala-nyala, tangkap apa yang saya bagikan. Nah, di situ juga harus menyala-nyala gitu ya. Oke, itu saja yang saya mau bagikan, dan mulai hari ini juga kita batasi saja, jangan sampai lewat kayak jam 10 lagi.
Nah, saya mau sampaikan pada kita malam ini kita harus berdoa untuk itu. Saya akan doakan, kita bahas taruh nanti. Kemudian juga saya tekankan lagi supaya setiap orang gini, supaya nggak lemah. Itu cuman sesederhana itu kok saya menilai. Kenapa sih orang nggak bisa stabil? Kok kayaknya itu saya nggak bisa dapatkan dia feedbacknya, dia manusia rohani terlalu semakin gede gitu. Itu sesimpel bahwa orang itu tuh nggak benar-benar travail. Oh, karena masih mencari Tuhan, sungguh-sungguh memuji Tuhan dengan sungguh. Saya udah bilang memuji Tuhan aja saya kayak setiap siang ya, kecuali kalau Roh Kudus gerakan saya untuk tidak lakukan itu, berdoa kayak biasa. Saya kan memuji Tuhan, saya banyak bahasa roh, saya pujian pun saya bisa nangis. Nah, orang kalau udah merasakan jamahan Tuhan, itu akan tetap kuat. Nah, jadi lakukan bagiannya supaya nggak menjadi orang yang apa ya, aneh. Maksudnya itu aneh dalam arti kata, kirain nangkap apa yang menjadi tuntunan, ternyata di belakang ini berbeda. Itu kan sangat memprihatinkan gitu ya. Jadi lakukan bagian kita. Ingat juga bahwa kita ini terus apa yang dikatakan oleh Brandon itu ada follow up-nya. Antikris itu terus akan membuat agendanya, tapi akan terus tertahan karena ada gereja sebagai restrainernya yang menahannya, karena Tuhan mau kita dalam waktu beberapa tahun ke depan diberikan kesempatan untuk ini jiwa-jiwa gitu ya. Itu yang mau saya bagikan untuk kita ya. Dan nanti setelah kita berdoa dari Pak Jos, kemudian saya pimpin kita untuk berdoa bahasa roh untuk breakthrough pelayanan di Facebook. Lalu nanti yang berdoa untuk kalau misalnya Bu Eni Praptiningsih nggak sedang menjadi pokok doa hari ini, nanti kita sepakat berdoa ya supaya proses medis yang dijalani oleh Bu Praptiningsih ada campur tangan Tuhan, ada mujizat Tuhan gitu ya. Nanti yang berdoa untuk Bu Praptiningsih itu adalah Bu Edith ya. Oke ya. Nanti yang keputus-putus itu didengarkan saja nanti di video. Saya tetap aja tadi ngoceh-ngoceh. Jadi gak terputus nanti di video dengarnya ya. Oke, silahkan tugas dari Pak Jos. Siapa yang berdoa Pak Jos? Berdoa untuk Bu Ida. Oke, ya silahkan Bu Walina. Baik Pak. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pimpinan dan penyertaan musibah saat ini. Terima kasih Tuhan buat lawatan. Terima kasih buat hadiratmu Tuhan. Amin. Dan terima kasih juga dereng daripada Pak Atta. Kami mengucap syukur Tuhan karena hamba-Mu ini Tuhan yang selalu berjaga-jaga atas jiwa kami. Amin. Yang selalu menguatkan kami, yang selalu menguatkan kami. Amin. Yang selalu agar kami ini Tuhan terus berapi-api dengan Engkau. Berkati Pak Atta Tuhan. Amin. Engkau berikan dia kebijakan yang baik. Amin. Engkau yang melihara hidupnya Tuhan. Amin. Engkau yang segala kerinduannya selama ini. Amin. Terima kasih Bapak. Dan saat ini Tuhan, saya berdoa khususnya bagi Ibu Ida. Saya berdoa untuk kesembuhan dari sakit maag dan juga hipertensinya. Demikian juga dia mengalami kegelisahan. Saya berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus agar segala keterikatan dan kegelisahan diputuskan di dalam nama Yesus. Dan biarlah dia sungguh-sungguh lagi, lebih dekat, lebih sungguh-sungguh lagi dalam Engkau Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan bahwa segala masalah, segala apapun yang dihadapi, Tuhan yang campur tangan sehingga dia dapat keluar daripada segala pergumulan itu Tuhan, melalui Engkau, lewat daripada Engkau, kekuatan yang daripada Engkau. Dan juga kami berdoa khususnya untuk anaknya Putra Dharma Ed, supaya benar-benar terlepas dari kecanduan rokok dan alkohol. Dan saya berdoa keluarganya Tuhan, biar ada shalom, ada damai sejahtera, biarlah kasih aman dalam keluarganya. Dan berkati apapun usaha dan pekerjaan keluarganya Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memberkati keluarganya Tuhan terus menerus. Dan terima kasih Bapak.
puji dan tembang namamu. Kami sudah berucap syukur semuanya ini. Amin. Amin. Langsung saja dulu Bu Edi berdoa untuk Bu Eni Praptiningsih. Puji dan nama Bapak, kami bersatu hati Tuhan. Bahkan mendoakan Bu Eni Praptiningsih yang kami telah menerima kabar bahwa dia akan mengalami kemo nanti dan di depan. Bapak, kami percaya Bapak bahwa Engkau menyertai Ibu Eni Praptiningsih saat dia mengalami mendapatkan rawatan daripada kemo ini Tuhan. Tuhan, buatkan Bu Eni Tuhan, dan berikan dia ketabahan Tuhan, agar lewat semuanya ini Tuhan, dia semakin menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat di dalam Engkau. Amin. Dan dia dapat melewati perawatan kemo ini dengan baik ya Pak. Amin. Dan dari segala apa yang digunakan, alat-alat medis yang digunakan untuk merawat Bu Eni ini Tuhan, berjalan dengan baik, dan berkati semua para dokter dan jururawat yang akan merawatnya nanti ya Bapak, agar dapat menjalankannya dengan baik. Bapak, kami minta kepada Bapak terus penyertaan Bapak buat Eni Praptiningsih, dan berkati juga keluarganya Bapak, agar mereka tetap kuat Tuhan untuk bersama-sama menopang Bu Eni ya Tuhan. Amin. Supaya dia tetap kuat bersama suami dan anak-anaknya ya Bapak. Amin. Dan berkati juga suaminya yang sedang dalam pemulihan Tuhan, agar dia terus tetap kuat juga Tuhan. Amin. Berikan sukacita dan damai sejahtera kepada mereka ya Tuhan. Amin. Agar mereka tetap memandang kepada-Mu dan berharap teguh kepada-Mu. Terpujilah nama Bapa atas segala penyertaan dan kebaikan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan, kami ucap syukur untuk terobosan yang Kau berikan ya Tuhan, untuk kembali kami menjangkau lewat sosial media, untuk nanti juga ya Tuhan lewat video-video di halaman ya Tuhan. Kami mau sepakat berdoa. Yuk kita akan mulai bangkitkan roh kita. Beberapa orang silakan unmute, kita berbahasa roh. Mulai bayangkan ada jiwa-jiwa yang dituai di media sosial. Tuhan memberikan kreativitas, dan juga Tuhan bekerja lewat video-video yang ada supaya kita bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Oh karena kami berdoa ya Tuhan untuk jiwa-jiwa ya Tuhan. Sikarana bahara-bara laba shikiri dia bara-bara laba shikiri dia bara-bara laba shikara. Engkau yang memperbesar kapasitas setiap orang ya Tuhan. Engkau yang memperbesar kapasitas setiap kami. Pakai kami menjadi pengerja ya Tuhan. Di zaman ini sekara bahara-bara laba shikiri dia bara-bara laba shikiri dia bara-bara laba shikara. Kami mau mulai melihat jiwa-jiwa dilepaskan dari utara, timur, selatan, barat di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami hanya punya hati, kami mau lakukan hal yang besar bagimu ya Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tapi kekuatan Roh Kudus-Mu. Syekara bahara bara laba syikiri dia bara, kami berdoa untuk breakthrough ya Tuhan. Syikiri dia bahara bara laba syikiri dia bahara bara laba syikiri dia bara laba syikiri dia bara laba syikiri. Engkau yang memperlengkapi, Engkau memberikan hikmat ya Tuhan. Engkau yang mengirimkan Tuhan anak-anak-Mu ketika dulu pertama kali lewat media sosial ya Tuhan. Dari situlah bertemu orang-orang yang sekarang yang setia. Oh Garabasyikiri, kami berdoa Tuhan, Engkau pakai sekali lagi di akhir zaman ini ya Tuhan. Engkau mengirimkan orang-orang yang bersungguh-sungguh dari berbagai tempat lewat media sosial, untuk Engkau gabungkan bersama dengan kami kembali di tempat ini ya Tuhan, untuk bertumbuh, membaca firman-Mu, berdoa, bahkan diubahkan ya Tuhan, dipersiapkan untuk siap dalam pengangkatan. Okara nama syikiri dia bara-bara laba syikiri dia bara-bara laba syikiri dia bara-bara, dan kami akan terus berdoa ini untuk semua ya Tuhan, untuk semua ini kami mau bangkitkan roh kami. Aku berdoa setiap orang menangkap visi ini ya Tuhan, untuk mengambil bagian untuk berdoa di dalam terobosan ini ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan. Oh Karawashika, terima kasih untuk pertemuan doa kami malam hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih kami sudah disegarkan kembali, kami sudah dikenyangkan kembali dengan firman-Mu, motivasi yang daripadamu. Kami berdoa, kami sepakat ya Tuhan supaya berkat firman Tuhan ini dilanjutkan oleh setiap mereka lewat persekutuan mereka dengan firman, berbahasa roh, menyembah. Aku berdoa supaya mereka juga naik lebih tinggi ya Tuhan, melakukan hal yang lebih daripada biasanya mereka lakukan untuk mencari Engkau, untuk berseru di ruang-ruang doa mereka ya Tuhan. Mereka naik lebih tinggi supaya kami bisa melihat ya Tuhan, melihat urapan yang lebih baik lagi, lebih lagi dalam diri kami, anggur yang baru, urapan yang baru untuk Engkau isi ya Tuhan, untuk Kau perlengkapi di akhir zaman ini Tuhan. Kami rindu Tuhan komunitas ini menjadi bagian daripada alat yang Kau pakai dari berbagai dunia Tuhan, untuk bergabung Tuhan, untuk mempersiapkan karena masih untuk mempersiapkan ya Tuhan tuayan bagimu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Terpujilah Tuhan yang baik untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan hadiran-Mu, untuk firman-Mu, untuk setiap orang. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk Ibu Lucy, Pak Okto, Tuhan Pak Ara, Bu Shirley, Bu Eni Praptiningsi, Pak Titius ya Tuhan, Pak Jos, Bu Alinang Tuhan, Bu Gebat, Bu Marsiana, Bu Rina, juga Bu Edi. Kami semua ke dalam tangan-Mu selama 1 minggu ini. Kami mau percaya penuh kepadamu Tuhan. Kalau Bapa di dunia saja mengucap syukur untuk Bapa yang baik, yang sayang kepada anaknya, how much more Tuhan Engkau. Bapa di dunia saja mungkin tidak bersedia mati untuk kami, tetapi Engkau mati bagi kami. Kami mau berhenti khawatir seperti yang Engkau firmankan. Kami mau berhenti Tuhan takut, dikuasai oleh ketakutan dan kecemasan. Kami juga mau ya Tuhan membangun karakter yang selalu mengucap syukur Tuhan. Jauhkan daripada kami perkataan yang bersungut-sungut, apalagi mempersalahkan Tuhan. Biarlah kami terus dibentuk menjadi pribadi yang rendah hati, dan juga ya Tuhan selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pakai setiap orang ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan untuk koordinator doa, mengucap syukur untuk pertumbuhan yang ada. Beberapa orang mungkin terkendala koneksi, Tuhan berkati Tuhan mereka secara finansial supaya mereka juga bisa terkoneksi. Ada beberapa orang yang karena koneksi nggak bisa bergabung. Mengucap syukur ya Tuhan untuk Pak Albert dan juga Tuhan Pak Demas yang bergabung ya Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau terus bangkitkan roh mereka ya Tuhan, supaya mereka juga diperlengkapi untuk mereka berdiri bagi keluarga mereka. Karena kalau kami tidak berdiri bagi keluarga kami, bahwa siapa lagi akan berdiri? Biarlah kembali kemudian mereka dibangkitkan kembali ya Tuhan, supaya bersama dengan komunitas ini kami juga merebut jiwa mereka yang mereka kasihi ya Tuhan. Kami serahkan Pak Albert, juga Pak Demas, bahkan Bu Dina ya Tuhan, supaya Bu Dina juga terus bisa bergabung apapun kendalanya Tuhan, tolong ya Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan malam hari ini, dan ke dalam tangan-Mu kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami pada malam hari ini. Orang yang kami kasihi, perlindungan kuasa darah Yesus dan malaikat-Mu turun atas kami Tuhan, dan kami Tuhan beristirahat Tuhan segarkan kami, bahkan Tuhan berkati kami ya Tuhan. Karena kami tahu kami adalah biji mata Tuhan. Hidup kami terpelihara di dalam Tuhan, dan ketika kami bangun kembali kami segar mencari wajah-Mu setiap hari ya Tuhan. Sebagaimana kami merindukan Engkau, terlebih lagi Engkau merindukan kami. Saya percaya apa yang Kau sampaikan lewat Brandon, Tuhan lebih merindukan sebenarnya untuk kami duduk di dalam hadirat-Mu. Biar kami terus menjaga persekutuan itu ya Tuhan, untuk pagi hari. Tuhan juga melindungi orang kami kasih. Terima kasih untuk keselamatan jiwa orang-orang kami kasih. Kami mau belajar mengucap syukur, gak pakai pikiran kami sendiri, pakai perasaan kami, tidak pakai apa yang kami lihat. Kami putuskan untuk bersyukur, kami putuskan untuk berterima kasih, kami putuskan untuk beriman bahwa Engkau akan melakukannya bagi kami, terlebih bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kalau ada dosa dan pelanggaran kami, Tuhan kami berdoa supaya Engkau yang mengampuni, Engkau setia dan adil, bahwa Engkau akan ketika kami minta ampun, Engkau yang mengampuni dosa kami, bahkan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terpujilah Engkau Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Iya, satu lagi yang saya bilang pas lagi berdoa, saya udah persiapkan ini. Jadi terkait dengan apa tadi yang saya bagikan doakan sama Pak Albert gitu ya. Nah, ketika saya renungkan ini, saya diberikan selalu firman tentang siapa itu Job, Ayub ya. Dia kan selalu menjadi pengantara bagi anak-anaknya. Nah, ketika saya dengarkan juga video Brandon, bagaimana founding fathers mereka mempersembahkan the land of America untuk Tuhan, dan Tuhan bilang perjanjian itu masih ada di hadapanku, dan itu kenapa saya tidak akan pernah membiarkan orang Amerika menjadi bangsa kambing. Artinya apa? Kalau ada orang yang mengambil perjanjian dengan Tuhan, Tuhan akan pegang perjanjian itu. Nah, makanya saya bilang kita itu harus kuat. Kita harus ambil perjanjian. Saya ambil perjamuan, saya ambil urapan, saya buat perjanjian sama Tuhan bahwa setiap orang yang saya kasih serebut jiwanya, semua keturunan orang tua saya itu tidak akan pernah binasa. Saya entah kapan waktunya, saya ada perjanjian dengan Tuhan, saya akan terus berdoa untuk mereka dan mereka akan diselamatkan. Nah, saya mau tantang kita karena ada kehidupan. Contoh di Alkitab ya, ada Abraham sebagai pendoa syafaat, ya ada Yunus yang bersyafaat, ada tadi Job, ya itu Job, itulah tadi saya udah bilang namanya Ayub gitu ya. Nah, kalian harus ambil satu momen dan harus ambil sungguh-sungguh buat perjanjian sama Tuhan bahwa semua orang yang kita kasihi itu akan diselamatkan dan akan tetap pegang perjanjian itu, setia berdiri buat mereka. Makanya kita punya manusia rohani itu harus kuat karena kita akan mempertahankan jiwa mereka, keselamatan jiwa mereka di hadapan Tuhan. Nah, lakukan itu. Ya, lakukan itu. Saya sangat percaya yang sudah ratusan tahun gitu aja perjanjian founding fathers-nya Amerika tetap the prayer still goes ya, in the presence of God, di hadapan Tuhan masih tetap berlaku. Nah, demikian juga kalau kita ambil perjanjian, kita nggak perlu lihat Tuhan tiba-tiba datang, enggak, tapi kita imani bahwa kita sudah mempersembahkan, sama kayak orang-orang sesat dipersembahkan nyawa orang kepada roh jahat, itu kan akan terjadi. How much more, betapa lebih lagi dengan kita ada perjanjian dengan Kristus, dan kita nggak perlu khawatir lagi. Kita tinggal katakan bahwa bahkan kayak ada di salah satu YouTube yang ada pujian penyembahan itu ditulis nama-nama mereka. Saya juga belum sempat, tapi saya sebutkan nama mereka di ruang doa. Saya akan sebutkan nama mereka, saya akan panggil mereka, saya akan urapi nama mereka di kertas. Saya akan apply the blood of Jesus over their names, untuk nama mereka, bahwa orang ini tidak akan pernah binasa di dalam neraka. Saya akan pertahankan. Jadi teriaklah di ruang doa itu untuk nama orang itu diselamatkan oleh Tuhan. Akan ada perjanjian dengan Tuhan. Dan kita harus punya kuasa. Kita katakan, devil, I forbid you to touch everything that has to do with our lives. Saya larang kau untuk menyentuh segala sesuatu yang berhubungan dengan orang saya kasih. Dan kita harus, itu yang selalu berani katakan, take your authority. Ambil otoritasmu. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh orang Kristen yang menyala-nyala. Kalau yang lemas-lemas, yang pikirannya hanya untuk masalahnya, nggak bisa. Nah, tapi kita yang saya percaya lebih banyak akan bisa melakukan itu ya. Lakukan itu, ada dasar firman-Nya. Ambil perjamuan mereka. Bahkan kalau saya juga akan lakukan nanti, nama-nama mereka saya urapi supaya nama-nama itu dicatat dalam buku kehidupan. Jadi kita itu, kenapa kita harus kuat? Selain untuk menyelesaikan pertandingan iman, kita itu berdoa untuk kita itu mengantarai keselamatan jiwa orang. Makanya kita harus kuat gitu ya. Nah, kalau rasa damai sejahtera, you can follow this example. Ya, bisa ikuti contoh ini gitu ya. Itu sebagai penutup ya, yang saya kirain jadi motivasi untuk kita semuanya ya. Oke, akhirnya sebelum menyentuh jam 10 kita akhiri sekarang ya. Oke. Selamat malam untuk kita, shalom. Ya, makasih ya Pak Jos ya. Tetap bersemangat ya di pertemuan doa ya, semuanya. Oke. Halo semuanya. Baru saya mau ini, baru hilang suaranya. Untung udah selesai. Halo semuanya.
Halo semuanya, shalom, shalom, shalom.